mungkin bisa aku bantu kalau Mbak Fariha Oke, masih ada kendala. oke, boleh, boleh. Sebentar ya, Oh sudah teman-teman. ya? Sudah, Alhamdulillah. Oke, oke, boleh next slide. Baik, kita perkenalan dulu ya. Tadi sebelumnya sudah di-spill sama Mbak Farika. Nama saya Asti, ibu dari dua orang anak. Dan saat ini tergabung dalam komunitas Ritual Laut Jogja dan diamanahi menjadi koordinator atau ketua kepengurusan periode 2005 sampai 2028. Saya pribadi sebenarnya belum lama mempraktikkan membacakan nyaring, baru di tahun 2018 waktu anak saya usia 4 bulan waktu itu. Nah, jadi waktu itu saya bacain buku ke anak, itu belum tahu tuh namanya istilah read aloud itu apa, baca nyaring itu apa. Karena saya suka baca, jadi ya saya bacain buku aja ke anak. Kebetulan waktu itu ketemu sama penjual buku pre-love, terus ketemu buku anak, kok bagus gitu. Akhirnya saya beli dan saya bacakan ke anak. Terus seiring berjalannya waktu, medsos juga makin rame ya waktu itu. Ketemu sama salah satu akun book advisor juga dari Mandira waktu itu. Akhirnya dari situ saya tahu, oh ternyata kegiatan yang selama ini saya lakukan bareng anak itu namanya read aloud atau membacakan nyaring. Oh, mohon maaf ya ini agak silau. Baru di tahun 2023 saya bergabung dengan komunitas Read Aloud Jogja dan mencoba aktif menjadi relawan membacakan nyaring sampai saat ini. Di sini ada teman-teman juga dari Ritlo Jogja kayaknya yang ikut hadir ya. Semoga nggak bosan bertemu dengan saya lagi gitu. Baik, boleh next slide Mbak. Kita sedikit kenalan dulu dengan komunitas Ritlo Jogja itu apa sih? Oke, jadi komunitas Ritlo Jogja atau yang biasa kita kenal dengan Rajo itu komunitas non-profit yang bergerak mengkampanyekan gerakan membacakan nyaring di seluruh lapisan masyarakat. Dan dari tahun 2019 kami sudah efektif mengkampanyekan program-program ini. Salah satu yang menjadi anggalan dan cukup rutin yang dilaksanakan adalah Baling Rajo atau baca keliling. Mungkin Mbak-mbak juga ada yang pernah hadir di Baling Rajo. Jadi mbak-mbak relawan ini secara bergantian setiap minggunya membacakan buku di 7 titik yang tersebar di wilayah DIY. Ada yang di perpustakaan daerah, ada yang di taman baca, di public area lainnya juga ada. Kemudian ada ngasuh kauru, temuan offline untuk member, Rajo Goes to School, perayaan Hari Membacakan Nyaring Sedunia, dan Hari Anak Nasional. Mungkin teman-teman kalau mau lebih dekat mengenal atau intip-intip programnya Rajo nanti bisa langsung ke Instagramnya Read Aloud Jogja. Oke, nah ini ada salah satu pepatah dari Afrika yang selalu saya bawa nih kalau berkesempatan untuk mengisi workshop di berbagai kesempatan ya. It takes a village to raise a child. Mungkin udah nggak asing juga buat mbak-mbak sebagian ya. Ada yang tahu artinya apa? Kayaknya udah tahu nih. Jadi it takes a village to raise a child. Bisa diartikan bahwa kita butuh satu kampung untuk membesarkan satu orang anak. Jadi artinya kita ibaratkan kampung ini kan terdiri dari berbagai elemen ya. Ada guru, ada orang tua, ada pemerintah, petugas pelayan publik dan sebagainya yang semuanya tentu berkewajiban menyediakan atau memfasilitasi anak-anak untuk bertumbuh secara optimal, aman dan nyaman. Jadi semua semua elemen ini tentu harus bersinergi untuk menciptakan itu semua. Dan di Indonesia sendiri, value yang hampir mirip itu juga ada pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Pak Ki Hajar Dewantara, yang dikenal dengan Trisentra Pendidikan atau 3 pusat pendidikan anak. Ada 3, yaitu yang pertama rumah atau orang tua sebagai pendidik utama. Kemudian yang kedua ada guru dan sekolah guru atau sekolahan, di mana sekolah ini menjadi rumah kedua ya bagi anak-anak untuk menimba ilmu, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar dan masyarakat, di mana lingkungan sekitar ini juga mempengaruhi pembentukan karakter anak-anak untuk tumbuh secara optimal. Nah, semua ini tentu bersinergi untuk menciptakan anak-anak dengan kemampuan yang lebih baik ke depannya.
Maka dari itu, pada kesempatan ini, supaya webinar ini mencapai tujuan yang satu suara gitu ya, saya mau mengajak teman-teman, mbak-mbak ini kayaknya nggak ada bapak-bapak ya, Mbak Farika ya. Saya mau mengajak mbak-mbak semuanya untuk bersepakat terlebih dahulu dengan 4 hal. Yang pertama, semua yang hadir pada webinar ini, semua adalah guru dan semua adalah murid. Jadi, kita sama-sama belajar, sama-sama berproses. Monggo silahkan nanti kalau teman-teman mau secara aktif open mic atau di chat ya kolom komentar monggo nanti mungkin ada sesi-sesi di mana saya membutuhkan bantuan mbak-mbak juga untuk praktik secara langsung. Kemudian yang kedua, saya ingin menghidupkan kembali peran orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anak di rumah. Yang ketiga, saya akan mengenalkan gerakan membacakan nyaring sebagai satu-satunya metode yang efektif untuk menciptakan anak-anak yang suka membaca dan gemar membaca tanpa dipaksa. Atau mungkin ada mbak-mbak, kayaknya mbak-mbak di sini juga sudah nggak asik dengan read aloud, yang sudah kenal, semoga setelah ini menjadi lebih konsisten lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, jadi setelah webinar ini kita semua bisa mempraktikkan masing-masing di rumah bersama anak-anak lebih konsisten lagi dan lebih baik lagi kita bisa menyebarkan gerakan baik ini kepada lingkungan di sekitar kita. Gitu. Boleh next, Mbak? Oke, nah sekarang kita sampai kepada slide yang berikutnya. Ada sebuah kalimat yang berbunyi, membaca adalah jantungnya pendidikan. Ada yang mau mencoba open mic berpendapat, mengapa demikian? Mengapa disebut membaca adalah jantungnya pendidikan? Oke, atau mau berpendapat di kolom komentar juga boleh. Setuju nggak kira-kira kalau kita sebut bahwa membaca adalah jantungnya pendidikan? Kalau Mbak Farika sendiri gimana Mbak? Setuju nggak Mbak? Kira-kira dengan kalimat membaca adalah jantungnya pendidikan. Setuju, Mbak. Setuju. Baik. Kenapa setuju? Mengapa demikian? Karena dalam fase kehidupan manusia itu dari awal kita lahir sampai kita meninggal itu tidak jauh-jauh dari teks dan tulisan ya. Manusia lahir butuh dibuatkan kartu keluarga, butuh dibuatkan KIA. Waktu sekolah pun masih berhadapan dengan aneka informasi yang semuanya juga berbentuk teks. Terus waktu wafat itu juga masih perlu dibuatkan, diurus akta kematian, kemudian kakaknya juga diupdate. Nah, tentu semua informasi ini tidak didapatkan dalam keadaan manusia tidur, tetapi didapatkan melalui aktivitas membaca. Coba kita lihat next slide. Ini adalah contoh-contoh teks-teks yang kita sering dapatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ada nggak nih yang pernah dapat hadiah dari Raffi Ahmad 45 juta? Wow, banyak ya. Saya nggak butuh, Mbak. Ini kalau misalnya ada yang butuh, monggo diambil aja. Itu ada linknya, nanti bisa diklik. Nggak, nanti diklik beneran loh. Nanti aku yang ketempuhan. Oke. Di situ ada berbagai macam. Yang di paling kanannya Mbak-Mbak itu ada informasi nilai nutrisi dalam sebuah kemasan ya. Kalau kita perhatikan secara langsung, lebih teliti lagi, dalam kotak kemasan itu tertera bahwa susu segarnya hanya 30% ternyata. Dan sisanya adalah gula dan aneka apa ya bahan kimia tambahan lainnya ya. Jadi tanpa disadari kita juga sudah sedikit banyak berkontribusi memasukkan bahan-bahan kimia buatan ini ke tubuh anak-anak. Nah, informasi-informasi ini apabila dihadapkan ke anak-anak, apakah mereka bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar? Belum tentu. Orang dewasa pun belum tentu ya bisa memilah ini. Bahkan orang dewasa di sekitar kita juga pernah ada yang terkena imbas dari penipuan berkedok SMS dan ada juga yang mungkin belum cukup aware dengan nutrisi dalam sebuah makanan. Ini contoh-contoh teks dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian next ada lagi. Nah, ini dia. Oke, next Kak. Ini adalah contoh teman-teman soal literasi SMP. Jadi di Jogja itu ada yang namanya ASPD, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Nah, jadi sebuah
sebuah instrumen yang dipakai untuk mengukur mutu pendidikan yang ada di Yogyakarta dan kemampuan-kemampuan akademis anak-anak di Yogyakarta. Dan soal-soalnya pun semuanya sudah bertransformasi ya. Kalau zaman kita dulu kan hanya matematika, IPA, bahasa Indonesia. Sekarang matematika berubah menjadi literasi numerasi. Bahasa Indonesia menjadi literasi membaca dan sains IPA berubah menjadi literasi sains. Ini adalah contoh-contoh soalnya. Meskipun soal-soal ASPD itu, kayaknya kalau ASPD itu hanya satu-satunya ada di Jogja, wilayah lain tidak ada. Tapi entah kalau dia berganti nama aja saya juga kurang paham. Nah, ASPD ini nggak menjadi standar kelulusan. Dia tidak menjadi alat lulus atau tidaknya, tetapi dia dijadikan sebagai alat untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Lebih tepatnya jenjang pendidikan kalau anak-anak mau masuk ke sekolah negeri yang favorit gitu ya. Jadi nilai ASPD-nya harus besar. Oke, kita lihat teman-teman di sini. Ada soal literasi eh, sains di sebelah kiri teman-teman dan ada literasi numerasi di sebelah kanan teman-teman. Di mana semua soal ini membutuhkan kemampuan pemahaman kosakata, kemampuan berlogika, kecepatan berpikir, dan kemampuan berpikir sistematis. Dan kosakata-kosakata yang ada di dalam sini kayaknya juga bukan kosakata-kosakata yang berada yang kita jumpai dalam komunikasi sehari-hari. Nah, yang saya jumpai adalah karena saya juga punya pengalaman menjadi guru privat ya, yang terjadi adalah anak-anak didik saya itu belum belum memproses informasi yang ada di dalam soal. Dia baru aja melihat soalnya dengan teks yang banyak itu udah matanya udah lelah duluan. Aduh, Miss, aku udah malas gitu ya mau bacanya karena teksnya cukup panjang. Jadi belum tentu padahal soalnya itu susah, tapi karena melihat teksnya yang panjang, jadi udah malas duluan. Akhirnya ini membuat saya berefleksi dan mengukur ya. Oh, ternyata memang anak-anak yang tidak terpapar buku cerita, tidak terbiasa melihat teks yang panjang, memang akan lelah duluan matanya ketika menghadapi informasi yang panjang seperti ini. Gitu. Jadi tidak berlebihan kalau kita bersepakat bahwa membaca adalah jantungnya pendidikan. Tapi apakah bisa membaca aja cukup? Oke, kita next slide. Sepertinya belum cukup. Bisa membaca itu tidak sama dengan mampu membaca. Oke, ini dua hal yang berbeda, berdekatan tetapi mempunyai efek yang sama, efek yang berbeda. Oke, coba kita lihat contoh di selanjutnya. Nah, ini kayaknya saya butuh open mic nih, Mbak. Kita kira-kira mau tunjuk atau ada teman-teman yang bersedia. Ada nggak yang bisa membaca ini ya? Membaca tulisan yang tertera di sini. Boleh langsung open mic ya yang Oke, mau. boleh langsung open mic yang bisa membaca tulisan ini. Mm-mm. Kita udah bersepakat loh tadi loh, kita akan aktif pada hari ini semua adalah guru dan semua adalah murid. Semua di sini belajar. Iya, sama saya juga belajar. Oke, ini, oh ini nih Mbak Bella Asmi. Oke, apakah bersedia ya Mbak Bella? Apakah bisa baca tulisan pada slide ini Mbak? Halo Mbak Esti, maaf ya Halo saya Mbak tidak Bella. bisa open Ya, cam. oke nggak apa-apa Mbak. Silahkan Mbak. Bisa nggak Mbak membaca tulisan ini? Coba ya Mbak ya. Ya, coba. Tumalon sila dito doon at kung saan pa. Luar biasa. 100 Mbak. Ternyata gampang membacanya ya Mbak ya. Ini adalah bahasa Filipina saya ambil dari salah satu buku yang ada di website salah satu penerbit. Nah, ternyata kita semua bisa membaca tulisan ini. Tetapi apakah kita bisa paham artinya? Mbak Bella, apakah paham artinya? Tidak bisa Mbak Esti. Tidak bisa. Tak Bagaimana? paham. Iya, tak paham. Coba kita lihat next slide. Kalau yang ini Mbak Bella, kira-kira sekarang gimana? Oke. Kalau ini paham karena Nah, bahasa coba. Indonesia. Ya, Lihat. coba Mbak Bella baca. Oke. Lihat biji-biji melompat kemana-mana. Wah, luar biasa udah pakai intonasi loh bacanya loh. Baik, Karena terima paham kasih. ya Mbak ya. Iya, baik. Yang ini lebih paham ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Bisa membaca itu tidak sama dengan mampu membaca.
Ya, jadi ada banyak orang dewasa di sekitar kita juga yang mereka bisa baca, tetapi yakin nggak kalau mereka bisa baca? Bahkan ada banyak netizen di Indonesia itu sebenarnya mereka tidak paham dengan konteks, tetapi kecepatan jarinya lebih cepat gitu daripada sebelum memahami sebuah konteks konten gitu. Nah, kita lihat sebentar korelasi antara bisa membaca dan mampu membaca itu tadi supaya lebih jelas. Next, Mbak. Nah, di sini ada sebuah model tali membaca yang diciptakan oleh seorang ahli bernama Scarborough. Jadi, Scarborough memvisualisasikan bahwa untuk menjadi pembaca mahir atau untuk anak-anak itu mampu membaca dibutuhkan penguasaan dua komponen. Komponen yang pertama adalah word recognition, itu yang di bawah. Ini lebih ke teknis ya, jadi nggak mungkin rasanya anak itu bisa menjadi pembaca mahir kalau dia nggak bisa baca, nggak bisa merangkai huruf. Jadi kemampuan yang pertama adalah tentu dia bisa secara teknis bisa membaca, mampu mengenali bunyi huruf, mampu merangkainya, mampu mengeja, dan kemudian dia bisa mampu membaca sebuah kata dan kalimat. Tetapi ternyata itu saja tidak cukup. Butuh diimbangi dengan language comprehension yang ada di atasnya. Di situ ada background knowledge, pemahaman latar belakang. Jadi misalnya nih ada tulisan kopi. Oh, anaknya sudah bisa baca kopi. Tapi itu saja tidak cukup. Dia harus dibekali dengan background knowledge, tahu bahwa kopi itu mungkin warnanya, oh, kopi warnanya hitam. Tumbuhannya seperti ini, aromanya seperti ini, diminum oleh ayah setiap pagi atau setiap malam gitu. Jadi dia punya kemampuan pemahaman konsep yang jauh lebih dalam dibanding hanya sekedar membunyikan huruf itu aja. Kemudian dia juga mampu memahami aneka kosakata-kosakata yang sulit, kemudian mampu memahami struktur kalimat, paham kalau misalnya ada bertemu dengan aneka kalimat yang mengandung metafora, makna kiasan dan sebagainya, dan juga paham dengan jenis-jenis teks karena jenis-jenis teks itu kan punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, semakin untayan masing-masing tali ini semakin dilatih, maka akan semakin mahir anak-anak dalam menjadi seorang pembaca. Jadi, untuk menjadi pembaca mahir, ternyata tidak hanya cukup bisa membaca, tetapi juga perlu diimbangi dengan mampu membaca. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah tentunya ini untuk mencapai anak-anak yang mampu membaca ini ya, sayangnya di Indonesia sendiri kita masih berada di peringkat 12, kalau nggak salah 12 terbawah dari 81 negara literasi membacanya. Tentu ini ada banyak faktor. Saya yang pertama karena buku anak sendiri mungkin buat sebagian kalangan harganya masih cukup mahal ya. Satu buku itu bisa setara dengan 5 kilogram beras. Ya, kita bisa memaklumi itu. Tapi yang saya nggak bisa maklumi nih, bagi teman-teman yang sebenarnya mampu, tetapi buku tidak menjadi prioritas bagi keluarganya. Nah, ini ada yang menarik. Saya kebetulan banget ketemu dengan buku yang berjudul apa ya? Sebentar, supaya nggak keliru. Oh, buku yang berjudul Kakeibo. Teman-teman bisa mencari nanti ya, Kakeibo Seni Cerdas Finansial ala Jepang. Jadi di Jepang di buku ini mengajarkan pengelolaan keuangan. Dan keuangan nih, budgeting bulanan itu dibagi dalam 4 kantong atau 4 kategori. Yang pertama kategori kebutuhan primer ya, makanan dan sebagainya yang kalau kita nggak bisa memenuhi ini, ya juga akan terganggu. Itu kategori kebutuhan, kategori keinginan atau non esensial, hiburan gitu. Yang ketiga ke kategori tidak terduga, dana-dana tidak dana itu. Dan yang keempat ini yang paling menarik adalah kantong untuk budaya, culture atau pendidikan. Nah, letak buku, letak buku itu di Jepang di buku ini tidak berada dalam kategori keinginan. Jadi dia nggak berada dalam kategori keinginan non esensial, melainkan berada dalam kategori khusus yaitu di kategori budaya atau pendidikan. Jadi di dalam situ di dalam kategori budaya pendidikan itu ada yang namanya kebutuhan buku-buku untuk penunjang self improvement baik itu untuk anak maupun untuk orang tuanya itu masuk dalam kategori itu. Terus
les, kemudian alat tulis anak, semuanya ada di dalam kantung tersendiri yang berjudul dengan budaya dan pendidikan itu. Nah, mungkin itu yang kita bisa apa ya? Kita bisa sedikit adaptasi, jadi menjadikan buku menjadi sebuah prioritas supaya tidak terjadi stunting literasi di dalam keluarga kita. Oke, nah tentu kita mempunyai PR yang menantang ya supaya anak-anak tidak terjebak dalam peringkat bawah literasi ke depannya dan butuh cara yang menyenangkan dengan cara yang lebih humanis supaya anak-anak suka secara sukarela, suka dengan kegiatan membaca dan suka dengan buku. Dan satu-satunya cara menurut Jim Trilis, satu-satunya kegiatan terpenting untuk membangun pengetahuan yang ditemukan untuk keberhasilan membaca pada akhirnya adalah membacakan buku untuk anak-anak. Kalau mau anaknya suka buku, ya dibacakan buku. Sayangnya nggak ada cara lain gitu kalau menurutnya Jim Trilis. Nah, inilah yang kita biasa kenal dengan membacakan buku untuk anak-anak itu adalah read aloud atau membacakan nyaring. Oke, kita coba masuk ke read aloud sekarang. Apa itu read aloud? Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan read aloud atau membacakan nyaring. Menurut Ibu Rosi Setiawan, wah ini pasti pada kenal semua ini, Ibu Rosi Setiawan bahwa kegiatan membacakan nyaring adalah kegiatan membacakan bahan bacaan dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Tetapi apakah hanya itu aja? Enggak, kita nggak bisa menganggap itu hanya membacakan aja. Karena ternyata menurut pendapat lain bahwa lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bahwa membacakan nyaring itu adalah sebuah proses di mana anak-anak menggunakan semua inderanya, mata, telinga, otak, untuk menerima rangkaian cerita. Dia mendengarkan suara narator dan memahami apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Gitu. Kemudian, komponen membacakan nyaring. Sebuah kegiatan bisa dikatakan membacakan nyaring itu jika gimana sih Mbak Asti? Ya, komponen membacakan nyaring itu nggak banyak ya, hanya dibutuhkan 3 hal aja. Yang pertama, tentu harus ada bukunya dulu. Bukunya buku cerita ya bunda-bunda, jangan buku pelajaran atau buku buku trubus. Zaman dulu pada kenal nggak? Nah, itu nanti nggak seneng anaknya malah kabur gitu. Ada buku cerita yang menyenangkan buat anak-anak, kemudian ada orang dewasa yang membacakan. Ini juga perlu terutama untuk anak-anak yang berada di bawah di usia dini SD jenjang bawah itu masih membutuhkan pendampingan supaya mereka paham dengan apa yang dibacakan. Jangan sampai nanti mereka bacanya udah sampai 100 halaman 100 tapi ternyata nggak paham dengan apa yang dibacakan, sayang ya. Jadi memang masih dibutuhkan pendampingan untuk mereka supaya paham. Harus ada orang dewasa dan tentu harus ada anak atau siswa yang dibacakan. Kalau ada orang dewasa sama buku tapi nggak ada anaknya gimana Mbak? Oh, belum belum bisa dikatakan sebagai kegiatan read aloud. Itu namanya bisa aja membaca untuk diri sendiri atau membaca nyaring ya. Membaca nyaring kan dia bisa membaca dengan suara keras, itu membaca nyaring. Tapi kalau membacakan berarti ada orang yang dibacakan. Terus kalau misalnya ada orang dewasa dan anak tapi nggak ada bukunya gimana Mbak? Bisa jadi itu adalah dongeng atau kegiatan ngobrol. Gitu. Jadi read aloud sendiri harus ada 3 komponen ini. Buku, orang dewasa yang membacakan, dan anak atau siswa yang dibacakan. Oke, next Mbak. Nah, ini dia ya. Ini mohon maaf teman-teman, ini bukan bermaksud membanding-bandingkan, hanya lebih untuk memperjelas saja ya. Read aloud sendiri itu berbeda dengan kegiatan mendongeng. Meskipun sama-sama keduanya mempunyai tujuan yang baik. Ya, ibarat kata kalau masakan itu ada bawang merah, bawang putih, semuanya untuk penyedap makanan. Tapi tentu keduanya mempunyai hal-hal yang berbeda. Kalau mendongeng, seorang pendongeng itu hafal kisahnya. Jadi dia membuat sendiri. Jadi misalnya bunda-bunda setelah pulang kerja mau mendongeng ke anaknya itu di kantor sudah harus menyusun ceritanya dulu, hafalin dulu ceritanya sampai rumah bacain apa berkisah ke anak gitu ya secara lisan. Tapi kalau di read aloud tidak. Halo, Mbak Asti. Suaranya hilang ya? Iya, Kak, suaranya hilang. Sebentar ya.
Sepertinya Mbak Asti terganggu Lempar sinyal. ya Mbak Asti. Ya, sebentar ya. Ya. Aduh. Masya Allah, padahal materinya pas lagi daging-dagingnya nih. Iya. Luar biasa ya, seru banget ya. Boleh. Wah, pesertanya udah lumayan banyak ya. Udah 53 orang Wah, Masya Allah. dari kota yang berbeda-beda tentunya nih. Paling jauh di mana tadi ya? Bengkulu ya kayaknya. Iya, di Bengkulu. Masya Allah ramai banget ya. Semoga teman-teman di sini bisa dapat ilmu yang bermanfaat, yang bisa diaplikasikan ke anak kita, ke mungkin murid-muridnya gitu ya. Karena emang read aloud ini bener-bener kayak pondasi gitu nggak sih, Mbak Rika? Iya, iya benar-benar. Nah, Soalnya kalau ngelihat soal-soal ASPD atau soal UN zaman sekarang nih ya, beda banget sama tahunku dulu. Kayak contohnya kalau matematika kan sekarang namanya kayak literasi numerasi ya. Dulu zamanku kalau ada gambar persegi tuh suruh nyari panjang kali lebar aja udah cukup. Kalau sekarang tuh kayaknya udah soalnya tuh nyarinya udah ini kayak jawaban yang A B C D E itu pernyataan gitu. Otomatis kita mau nggak mau tuh nyari semuanya gitu. Masya Allah ya, itu masih di matematika dan masih hal yang sederhana banget. Terus tadi iya. Halo bahas kakak, ya mohon maaf ya ini tiba-tiba wifi-nya hilang, ada kayaknya mati listrik atau gimana ini. Iya. Ya, oke maaf teman-teman ada sedikit teknis. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke, ya ini saya off cam, on cam kelihatan nggak ya? Ya, Aku mencoba beralih. Ya, kalau sinyalnya kelihatan nggak? kurang mendukung nggak apa-apa sih off cam Mbak daripada oke baik. Aku laptop. izin off cam ya kak ya. Iya, Iya. iya. Ya, oke. Ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, ini tadi sampai mana nih? Oke, untuk melakukan improvisasi. Kalau read aloud itu mengacu pada isi buku yang dibaca. Kalau mendongeng bisa memakai aneka atribut untuk menarik perhatian anak-anak. Tetapi kalau di read aloud tidak memerlukan itu. Jadi mbak-mbak, teman-teman tidak perlu atribut khusus. Jadi kita menarik perhatian dengan fitur-fitur yang ada di dalam buku dan menggunakan suara kita aja. Kalau dalam dongeng bertujuan untuk supaya pendengar mencintai cerita dan pesan yang terkandung di dalamnya, sedangkan dalam read aloud tujuannya adalah untuk mencintai buku itu sendiri karena sudah dicontohkan ya bahwa kegiatan buku itu menyenangkan. Jadi harapannya dengan read aloud anak suka dengan buku dan bisa meningkatkan minat baca mereka. Oke, kita bisa lanjut, Mbak. Nah, mengapa read aloud? Karena yang pertama dari read aloud itu kita bisa menguatkan modal keterampilan membaca. Ada banyak sekali kosakata yang bisa kita dapatkan dari buku yang tidak didapatkan dari percakapan sehari-hari. Di mana kosakata ini bisa menjadi tabungan yang yang sangat mendukung untuk perkembangan anak selanjutnya dari dia kosakatanya banyak, kemudian dia bisa bicara, dia bisa membaca, dan kemudian bisa menulis. Lalu, anak memperoleh teladan yang baik. Mbak-mbak kalau anak-anaknya suka HP itu kan pasti karena kita kasih, ibunya yang kasih, ini mama mau pergi dulu, atau mama mau cuci piring dulu, nih kamu lihat buku dulu ya, lihat buku. Kamu lihat HP dulu ya, walhasil anaknya jadi suka dengan HP. Begitu juga harusnya dengan membaca buku. Kalau anak-anak kita, anak-anak didik kita mau suka dengan buku, kita contohkan dan kita berikan teladan dari membaca buku. Dan dari read aloud ini juga ajaibnya anak-anak kalau udah baca buku nih, nggak perlu lagi kita repot ngajarin intonasi yang benar, kapan dia harus berhenti, kapan dia jeda sebentar. Ini kayak otomatis aja gitu. Waktu dia bisa baca, dia udah paham nih karena sering dibacain. Oh, kalau misalnya bertanya itu nadanya kayak gini. Kalau dia titik itu tandanya kita harus berhenti. Jadi kayak tanpa harus effort mengajarkan, mereka udah bisa paham itu. Kemudian membangun kecintaan terhadap buku dan membaca.
dan memperpanjang rentang fokus. Biasa ya anak-anak rentang fokusnya masih pendek, baru 2 kali, kisaran 2 kali dari usianya. Nah, dengan The Cloud kita bisa membantu memperpanjang rentang fokus anak-anak. Aspek perkembangan anak bisa stimulasi aspek sosial emosionalnya mereka, aspek kebahasaan, nilai-nilai agama, moral, dan seni budaya dan sebagainya. Ada banyak sekali manfaatnya dari sini. Nah, ini yang paling penting, ini yang nomor 6 ini kalau menurut saya, karena dari Read Aloud ini sebuah sebuah upaya untuk mengeratkan hubungan harmonis antara pembaca dan anak-anak yang dibacakan. Jadi kadang tuh buat mereka tuh bukan bukan ceritanya yang penting, tetapi keruntelannya dengan ibu itu yang dicari gitu, suara ibunya, kemudian dan ini harapannya besok menjadi memori yang baik buat anak-anak di kemudian hari bahwa oh dulu aku masih kecil sering dibacain buku sama ibuku dan mereka bisa bercerita itu saat mereka sudah dewasa. Begitu. Bisa next, Kak. Oke, manfaat buku cerita sendiri kayaknya teman-teman juga sudah merasakan manfaat dari buku cerita, memperkuat imajinasi itu jelas. Ya, dari buku cerita mereka bisa mengembangkan daya imajinasi mereka, mengasah kepekaan rasa, kayak empati, simpati itu kan hal-hal yang abstrak ya teman-teman. Kayak mereka kalau hanya dijelaskan tanggung jawab adalah, simpati adalah, itu ngawang aja gitu. Tapi dengan disajikan dalam bentuk cerita, misalnya ada tokoh gajah dan tokoh monyet, terus mereka saling bertengkar, nanti gajahnya sedih. Jadi si anak ini ikut merasakan emosi yang dirasakan oleh si gajah atau si monyet. Dari situ mengasah rasa empati dan simpatinya mereka, dan mereka menjadi tahu nilai-nilai itu tanpa dipaksakan, tanpa kita perlu mengajarkan dengan cara-cara yang drilling gitu. Dari buku cerita juga kita mendapatkan cara pemecahan masalah, menyajikan nilai moral tanpa paksaan sebagai sumber informasi, apalagi buku-buku zaman sekarang. Teman-teman mau cari informasi apa aja kayaknya ada. Mau cari tentang cerita sains, mau cari tentang pengetahuan sains itu ada di buku cerita anak. Mau tentang seni budaya, mau tentang eh, bencana alam ada juga di buku cerita. Jadi luar biasa sekali perkembangan buku anak, nggak kayak di zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu terbatas banget, taunya juga Bobo atau kalau komik tuh komik-komik yang murah itu loh, kayak komik Petro Gareng teman-teman tahu nggak? Nah, itu. Nah, ini nih yang paling penting juga nih ya, sebagai media pengenalan kosakata buku. Ini yang juga besok diperlukan ketika anak-anak dalam jenjang SD dan jenjang formal lainnya, karena itu kosakata di soal-soal atau di buku teks pelajaran itu tentunya sangat berbeda dengan kosakata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi teman-teman, ini satu pengalaman ya. Saya punya murid waktu itu mendampingi anak kelas 6 itu eh, memahami konsep di antara itu susah. Dia tidak bisa memahami. Misalnya, rumah Ani berada di antara sekolah dan pasar. Itu susah sekali. Nah, jadi kadang kosakata-kosakata yang di dalam buku yang dibutuhkan itu nggak hanya kosakata-kosakata asing buat orang dewasa ukurannya, tetapi kosakata yang bahkan menurut anak-anak itu ukurannya itu sudah cukup sulit untuk mereka pahami di usia itu. Misalnya kayak tadi di antara, atau memesona atau tergopoh-gopoh. Nah, itu kan nggak ada di dalam komunikasi sehari-hari. Itu hanya bisa diambil dari buku-buku cerita. Oke, nah saya ada pertanyaan lagi di next slide, Kak. Oke, coba teman-teman tebak nih. Pilih mana? Pilih kosakata mana yang baku dari ketiga kata-kata yang tertera di slide. Apakah yang baku astronot atau astronaut pakai out? Ayo, coba kita tulis di kolom komentar ya. Mbak Farika dan tim juga boleh nih kalau mau ikutan. Mana yang baku? Astronot pakai not atau naut pakai out? Oke, mana nih yang baku? Astronot. Oke, jawabannya nanti ya astronot. Wah, ini Mbak
Mbak Dila astronot, Mbak Erna. Oke. Oke, banyak yang astronot. Nanti jawabannya nanti ya. Nah, ini yang kedua ini bunga, berkenaan dengan bunga. Teman-teman tahu ya bunga yang putih yang biasa ada di kuburan itu. Nah, itu bentuk bakunya, penulisan bakunya apa? Bunga Kamboja atau bunga Kemboja? Coba kita simpan dulu. Kemboja, Kamboja. Oke, tebak-tebak tidak berhadiah nih. Kamboja, Kamboja, Kamboja. Oke, 50-50 ya dari 2.000 peserta kayaknya sama, 1.000 pilih Kamboja, 1.000 pilih Kamboja. Oke, simpan jawaban masing-masing ya. Oke, yang terakhir. Ini binatang, penguin atau penguin? Penguin atau penguin? Oke, ada yang penguin. Penguin, penguin. Yakin penguin? Penguin, yakin penguin? Oke. Siap, 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 siap. Baik. Oke, penguin. Nah, sekarang coba kita cek bersama-sama ya di slide selanjutnya. Silakan Mbak dibuka, Mbak. Nah, ini dia. Ternyata bentuk baku dari astronot itu adalah astronaut pakai au. Oke, karena memang kalau diucapkan sehari-hari kan enak astronot gitu. Nggak susah gitu ya. Kalau astronot tuh kayak susah banget, ribet gitu. Nah, ini ada di buku cerita ternyata teman-teman. Penguin itu juga ada. Ternyata bentuk bakunya adalah penguin, bukan pinguin. Kalau tidak percaya nanti kita bisa cek bersama-sama di KBBI ya, KBBI offline. Yeay, ada yang 100. Luar biasa. Begitu juga dengan bunga. Bunga itu bentuk bakunya adalah kemboja, bukan bunga Kamboja. Kita biasanya nyebutnya bunga Kamboja gitu. Mbak Nina tuh kan astronot. Menyesal ya Mbak ya. Oke, kita anggap itu tadi contoh Mbak. Sebenarnya Mbak tahu. Oke, jadi ini teman-teman yang tanpa kita sadari sebagai orang dewasa, saya sendiri juga gitu. Pas bacain buku baru tahu, oh ternyata bentuk bakunya ini. Ternyata selama ini salah gitu mengiranya bahwa astronaut itu yang baku adalah naut pakai ot. Ya Pak, bukan pakai not gitu. Oke, kita lanjut, Mbak. Nah, untuk memulai read aloud itu sebenarnya read aloud itu adalah hal yang sangat mudah, gampang aja. Ambil buku, bacakan ke anak gitu. Tapi kalau semudah itu nanti webinar kita nggak lama ya, jadi kayaknya perlu dilama-lamain sedikit. Oke, tahap kita pertama perlu pahami dulu tahap perkembangan anak didik ataupun anak kita masing-masing di rumah. Jadi kalau di level di Kemendikbud itu kan sudah ada level perjenjangan baca ya, ada level A, level B, level C itu sudah harapannya sudah disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Nah, level A itu biasanya untuk anak-anak yang baru terpapar oleh buku, di mana kalimatnya itu juga masih kalimat tunggal, kemudian satu kalimat hanya sedikit kosakatanya dan sebagainya. Setelah memahami tahap perkembangan anak, baru kita tentukan bukunya. Jangan nanti anaknya masih balita, kita sudah pilihkan dengan jenjang C, yang ada nanti anaknya bosen. Ya, pertama karena kosakatanya mungkin dia nggak banyak tahu dari buku itu, jadi udah frustasi duluan. Dan yang kedua kepanjangan gitu. Dan biasanya kalau jenjang C itu proporsi gambarnya juga lebih sedikit, lebih banyak teksnya. Sedangkan untuk anak-anak usia dini, di bawah 7 tahun itu kita masih perlu menyediakan buku-buku cerita dengan proporsi gambar yang menarik, yang lebih banyak. Setelah memilih buku, perlu teman-teman kita semua mengecek dulu dan baca keseluruhan isi bukunya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita paham dulu nih alur ceritanya seperti apa dan kira-kira kita mau bacain bukunya kayak gimana ya. Nanti berhentinya di bagian mana ya? Atau aku mau menanyakan tentang apa ya gitu. Terus kita cek juga ada nggak value yang bertentangan dengan keluarga kita karena ada mungkin buku-buku anak terutama buku-buku impor yang ada memuat tentang LGBT atau ada yang berkaitan dengan tema-tema pendidikan seksualitas. Nah, ini kita perlu mempersiapkan diri supaya penyampaiannya lebih halus kepada anak dan menyesuaikan dengan value yang ada di dalam keluarga kita. Setelah persiapan dan perencanaan oke, baru kita eksekusi mulai membacakan nyaringnya. Oke, next Mbak.
Sebelum membacakan nyaring, mudah banget. Pertama pilih waktu yang kondusif. Kalau di rumah kayaknya memang paling kondusif itu adalah menjelang tidur atau sebelum tidur. Semuanya sudah rileks. Nah, ini kondusif nggak hanya untuk eh, anaknya, tetapi juga kondusif untuk ibu-ibunya ya. Jangan coba-coba membacakan buku ketika emosinya lagi nggak baik atau kita lagi marah gitu. Yang ada nanti juga energi negatifnya yang tersampaikan kepada anak. Jadi perlu banget untuk memilih waktu yang kondusif. Atau kadang anak-anak itu juga seenaknya gitu ya Bu ya. Mungkin teman-teman pasti udah ngalamin ini. Tiba-tiba ibunya lagi ngapain minta dibacain buku. Nah ini perlu kita buat kesepakatan aja kepada anak-anak. Misalnya, oke nanti ya sebentar ya ibu selesaikan dulu, nanti kita bisa baca buku. Oke, jangan langsung bacakan isinya. Kita bacakan dulu identitas bukunya, judul buku itu, penulisnya siapa, ilustratornya siapa, penerbitnya siapa. Dan teman-teman kalau mungkin yang berprofesi sebagai guru pasti tahu juga ilustrator dan jenis apa identitas buku itu ditanyakan juga loh di dalam soal-soal bahasa Indonesia dan nggak sedikit anak-anak yang tidak bisa membedakan mana penulis dan mana ilustrator. Jadi kita tanamkan ini sejak mereka masih kecil, harapannya nanti ketika mereka waktu di jenjang sekolah mereka sudah memanen gitu ya. Oh tinggal recall kembali aja. Oh ini toh ilustrator tuh yang yang sering disebut sama ibu saya. Kemudian ajak anak untuk mengamati ilustrasi pada sampul depan. Itu ada gambar apa saja ya. Dan kalau misalnya anak salah sebut, misalnya di situ gambar naga, terus anak itu nyebutin, oh itu dinosaurus. Harapannya teman-teman tidak langsung memutus apa ya, memutus pendapat anak. Oh iya, apakah benar ya itu dinosaurus gitu. Coba nanti kita cari tahu bersama-sama. Jadi biarkan mereka berasumsi liar, berimajinasi dengan pendapat mereka sendiri. Kita berikan mereka kesempatan untuk berpendapat dan menemukan jawabannya sendiri di proses membacakan buku selanjutnya. Atau kalau nanti belum ketemu-ketemu juga, baru di akhir kita bantu mereka untuk menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukan binatang dinosaurus, tapi itu adalah binatang naga. Dan ajak anak untuk memprediksi isi cerita. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Gitu. Kayaknya teman-teman udah cukup mahir lah dengan ini. Oke, setelah mengeksplorasi sampul, kita bisa next. Saat membacakan nyaring, pastikan anak-anak melihat halaman yang dibacakan seperti gambar yang tertera ya teman-teman. Jadi teman saya waktu itu bacain buku, anaknya lagi main, dia baca sendiri tapi suaranya dikeraskan gitu. Harapannya tidak seperti itu. Saat membacakan nyaring, harapannya baik pembaca maupun yang dibacakan itu sama-sama bisa melihat halaman yang dibacakan. Kemudian bacakan dengan ekspresi, tempo, tanda baca, dan intonasi yang sesuai. Nanti setelah ini saya contohkan. Dan berinteraksi dengan anak, jangan bungkam pendapat anak. Kalau anaknya lagi mau tanya-tanya, boleh diberikan kesempatan dulu untuk berhenti sesaat, untuk ngobrol sebentar, berdiskusi sebentar, baru kemudian dilanjut lagi. Kalau di sekolahan, mungkin interaksinya tidak bisa sebanyak yang ada di rumah karena keterbatasan waktu ya, kita juga perlu menyelesaikan itu dalam jam pelajaran mungkin, jadi tidak bisa begitu lama interaksinya atau bisa dibatasin. Karena latar belakang anak-anak yang ada di kelas itu kan cukup beragam, tidak seperti di rumah yang kita sudah kenal secara intim anak ini bagaimana tipenya. Kalau di sekolah beragam, ada yang sering dibacakan buku di rumah, ada yang nggak pernah. Jadi supaya lebih efektif, mungkin interaksinya tidak di semua halaman, jadi kita batasin di beberapa halaman saja. Baru nanti diskusinya bisa lebih dalam setelah read aloud selesai. Dan tidak wajib menuntaskan satu buku. Kita bisa sambung ke halaman selanjutnya di hari yang lain. Nah, ini ada tipsnya nih. Kalau misalnya teman-teman bacain novel, boleh loh bacain novel ke anak-anak ya. Kalau anak-anaknya memang sudah siap, ada ya buku novel yang untuk usia 7 tahun sudah bisa dibacakan. Nanti kita bisa pilih part bagian-bagian yang memang mendebarkan gitu, yang
Sebentar, ada suara berisik yang sekiranya bisa membuat anak itu penasaran dan gak sabar menantikan sesi read aloud selanjutnya. Nah, kita next. Ini adalah contoh infleksi atau penerapan intonasi dan artikulasi dalam teks cerita. Jadi membacakan itu mudah banget. Di dalam read aloud itu nggak ada teknik yang gimana-gimana. Intinya kita bisa baca, bisa membedakan tanda baca, udah bisa, kita semua bisa praktik read aloud. Dan artikulasinya juga harus jelas, tidak seperti orang kumur-kumur gitu. Jadi kayak kesannya nggak tulus gitu ya bacaan bukunya. Dan sedikit saya contohin ya, misalnya di dalam teks ini. Suatu ketika di kota Baghdad, hiduplah pria miskin bernama Hindbad, seorang pengangkut barang dagangan. Karena hari itu sedang panas dan bawaannya berat, dia pun duduk beristirahat sebentar. Nah, kayak cukup intonasi maksudnya cukup jelas dan anak bisa mendengar bahwa kata duduk itu bukan duduk atau ambigu gitu. Jadi mereka bisa mendengarnya dengan artikulasi yang jelas. Oke, kita bisa next, Mbak. Nah, nggak hanya suara nih teman-teman yang berbicara, terutama untuk teman-teman yang mau praktik di publik read aloud untuk pertunjukan ya, bahwa ekspresi itu juga memainkan peran penting supaya anaknya nggak cepet bosen waktu dibacakan buku. Nih, ini kayaknya aku mau mencoba men-challenge Mbak Ravena nih. Nah, coba Mbak kita membaca teks yang ini memakai ekspresi yang tepat nih. Kalau misalnya sedih, kalau sedih itu ekspresinya gimana, Mbak? Sedih. Oke, kalau bahagia, bahagia. Kalau terkejut, terkejut. Nah, nah, sekarang kita coba melihat Mbak Ravena merefleksikan teks ini tidak menggunakan ekspresi yang tepat. Coba, ini kayaknya dia lagi marah nih, Mbak. Wah, Wah, gimana ya? Gimana ya? Bentar, bentar. iya, Gue lupa caranya marah sampai lupa. keren loh. Ini dibaca dulu kan ya yang Ya, boleh. gusar hati si pedagang peci, habis kesabarannya, meluap-luap amarahnya. Hai, kera-kera jahil, katanya Wah, saya menunjuk ke atas. Gimana? Terlalu cepet ya? enggak. Oke, keren-keren, Mbak. Kembalikan segera peci-peciku. Oh, ke-mute, Mbak. Ke-mute nih, Mbak. Oke, oke. Suaranya ke-mute. Kembalikan segera peci-peciku. Kalau tidak, akan kutangkap kalian. Ini kayaknya Mbak Ravena ini spek ibu peri ya, walaupun marah tetapi mukanya masih sumringah gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi cukup mudah banget, nggak ada teknik yang menyulitkan dalam read aloud. Jadi kita cukup menyesuaikan ekspresi dengan apa konteks dari teks tersebut. Apakah sedang marah, bergembira, kita bisa memainkan mata dan mimik wajah. Oke, kita bisa lanjut. Kita bisa juga memainkan suara, bisa dinyaringkan atau dilembutkan. Kapan suara dinyaringkan? Saat konteks cerita itu eh, apa ya, mendebarkan gitu ya, mendebarkan atau sesuatu yang ceria itu kita bisa memakai suara yang tinggi. Oke, kalau tadi Mbak Ravena ini semuanya kebagian nih. Sekarang Mbak siapa ya? Mbak Farika nih coba kita coba. Aduh kayak kayak ujian aja ya Mbak ya. Ini aku urutin dari atas loh ini. Nah, Mbak ujian nih. Farika ya nyaring pakai suara yang nyaring ini ceritanya ini si dia ini marah gitu mau memukul-mukul. Oke, nyari ya. Mm-mm. Kepalan-kepalan tangan memukul pintu dan suara-suara berteriak di jendela. Pekik, brak, bum, bum, bum. Aduh, Oke. malu aku. Yeay, terima kasih Mbak Farika. Nah, mungkin yang dinyaringkan itu bagian-bagian yang apa? Yang memang butuh untuk suara tinggi gitu ya. Kalau peki kan kita suaranya meninggi. Nah, peki, brak.
boom, 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 nah gitu. Nah, kalau suara lembut itu sesuatu yang bersifat apa ya, rahasia atau sedikit melankolis, itu kita bisa melembutkan suara. Misalnya di suatu tempat di kejauhan, pintu-pintu mobil dibuka dan ditutup pelan. Klik. Kaki-kaki berjingkat melintasi jalan setapak kebun. Kersak, kersik, suara berbisik dalam semak. Kersak, kusuk. Nah, kita bisa bisa melembutkan suara-suara kita kalau kalau di dalam konteks yang butuh lembut gitu, butuh melembutkan. Jadi jangan nanti waktu lembut justru kebalikannya suara kita dibesarkan gitu, kayak kayak kurang masuk gitu ya. Oke, next. Selain nyaring dan lembut, itu kita bisa juga meninggikan atau merendahkan suara. Kalau tadi lembut, lembut berbeda dengan rendah. Kalau lembut itu lebih kayak berbisik, kalau rendah itu suaranya suara kayak suara ngebas gitu. Nah, ini kita coba nih yang tinggi dulu. Yang tinggi ini saya jelaskan dulu konteksnya ya. Tinggi ini ceritanya si Rubah ini ikut Olimpiade. Bukan bukan bukan, sorry sorry. Oh, dia kaget waktu mau membuka semak-semak, dia melihat ada sesuatu di sana. Jadi dia pakai suara tinggi. Oke, kita coba Mbak siapa ya? Mbak Aina. Mbak Aina, apakah memungkinkan untuk open mic? Nggak open cam, nggak apa-apa, kita open mic aja. Halo Mbak Aina, salam kenal. Oke, mungkin Mbak Aina sedang tidak memungkinkan. Mbak Dilah aja nih, Mbak Dilah ya, Mbak Dilah. Mbak Dilah, yuk Mbak kita praktikkan gimana ya kalau suaranya tinggi dalam membacakan nyaring. Coba ya Mbak ya. Iya. Astaga naga, aku bisa melihat hidung, 2 mata, 2 telinga, tubuh, 4 kaki, dan ekor dalam semak. Itu rubah, itu rubah. Lalu dia terbang dengan cepat ke pohon terdekat. Yeay. Sangat menjiwai Mbak Dila. Oke, sip, 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 sip. Oke, kalau suara rendah itu biasanya kita pakai untuk suara-suara yang menyeramkan, suara monster, atau suara kakek-kakek, itu kita bisa merendahkan suara. Beda ya, merendahkan suara dengan mengubah suara itu berbeda. Kalau mengubah suara, nanti dalam satu cerita nih ternyata ada 5 karakter hewan. Nanti di tengah-tengah kita lupa nih, oh karakter kelinci tadi kita suaranya gimana ya, jadi repot sendiri, nanti si anak juga malah bingung. Jadi cukup memainkan intonasi dan keras lembutnya suara aja. Nah, kalau rendah rendah ini ceritanya ini dia ngomong sama kakek-kakek. Kayaknya Kak Dilah lagi aja deh, gimana Kak kalau suara rendah Kak? Sesuatu yang berharga seperti emas, anak muda. Sesuatu yang berharga seperti emas. Keren, 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 keren. Oke, mudah ya Mbak ya. Ternyata nggak perlu teknik yang gimana-gimana, nggak perlu harus bersertifikat untuk mempraktikkan membacakan nyaring di rumah maupun di sekolah. Oke, kita bisa next. Kayaknya saya sudah bisa login lagi. Nah, ini lambat dan cepat. Kalau lambat itu untuk sesuatu yang menyedihkan, kita bisa melambatkan suara atau mempercepat tempo untuk memang sesuatu yang apa ya? Ini ceritanya si yang cepat ini ya, si Koala Law ini mau ikut Olimpiade. Jadi ketika dia ikut Olimpiade kan pasti mau mencapai puncak itu sesuatu yang mendebarkan, yang memang harus dicapai dengan cepat-cepat. Nah, suara kita juga ikut cepat. Hanya untuk menyesuaikan dengan konteks ininya aja sebenarnya, dengan konteks ceritanya. Oke, mungkin kita bisa next aja ya, teman-teman, supaya tidak terlalu malam. Oke, next. Nah, jeda ini ternyata diperlukan juga untuk mendatangkan efek luar biasa sebelum perubahan suasana yang dramatis. Jadi nggak perlu terlalu terburu-buru
untuk membacakan buku, dinikmati aja, jeda itu juga penting, terutama untuk mengkode, bukan mengkode sih, mengisyaratkan. Nah, mengisyaratkan bahwa ini ada pergantian tokoh nih, kita bisa memainkan dengan memakai jeda. Oke, next. Kita next, tempo awal dan tempo akhir ini juga memegang peranan penting. Jadi kalau teman-teman mau membaca teknik ini dengan lebih jelas, nanti ada di akhir buku rekomendasinya. Nah, jadi kalau misalnya kita jadi pedagang, itu maunya kan orang-orang itu datang untuk datang ke toko, datang lagi gitu. Jadi ibarat kata kita memulai sebuah cerita itu dengan tempo awal yang memikat. Kayak kita lagi memanggil orang-orang untuk datang ke toko kita. Ayo datang, datang, datang. Ini loh saya punya dagangan yang menarik gitu. Begitu juga dengan tempo awal. Jadi tidak perlu terburu-buru. Misalnya dahulu kala, jadi kita bisa mendramatisir di situ ya, nggak langsung diterabas gitu. Nah, kebalikannya dengan yang akhir. Kalau di akhir kita perlu melambatkan tempo sebagai penanda bahwa cerita ini akan segera berakhir. Jangan sampai nih nanti kita sebagai pembaca juga kaget, loh, kok sudah habis ceritanya gitu. Itu kerap terjadi. Kadang-kadang ada yang mungkin teman-teman masih kurang persiapan, sebelumnya belum mendapat kesempatan untuk membacakan cerita, jadi nggak sadar kalau ternyata cerita itu sudah habis gitu. Nah, ini kalau katanya Memfox nih, menjelang akhir cerita itu semakin lambat, semakin nikmat gitu katanya. Oke, kita bisa next. Nah, tidak ada cara yang benar untuk membacakan nyaring selain berupaya menjadi se-ekspresif mungkin. Masing-masing dari kita punya cara yang istimewa kita sendiri dalam melakukannya. Jadi pasti nanti akan berbeda ya antara saya dengan Kak Dila, Mbak Farika, dan Mbak Rafena yang membacakan itu punya caranya masing-masing, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Salah benarnya hanya seputar tentang tadi ya, tanda baca, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Oke, next. Nah, setelah membacakan nyaring, kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap bacaan itu dengan berdiskusi terkait buku yang dibacakan. Bisa tanya karakternya siapa, cerita di bagian mana yang paling menarik, atau nanti teman-teman bisa tebak-tebakan nih, main tebak-tebakan atau kayak kuis gitu ke anak-anak. Itu menyenangkan juga untuk anak-anak ya. Kemudian ajak anak untuk menceritakan kembali isi bukunya dengan kalimat sendiri. Nggak harus kalau di rumah itu nggak harus dilakukan. Misalnya anaknya udah keburu ngantuk, belum sempat nih mau diajak menceritakan kembali, bisa besok paginya. Misalnya lagi santai, pas lagi di motor, nanti kita bisa pancing-pancing sedikit sama ke mereka. Kira-kira gimana ya? Masih ingat nggak ya ceritanya yang tentang semalam? Biasanya anak-anak juga pasti akan bercerita. Kalau kita pancing-pancing gitu ya, mereka akan keluar sendiri. Oh, ternyata ceritanya gini. Kemudian kita bisa ajak, ini opsional, kita bisa melakukan kegiatan berbasis buku atau Bookis Play. Oke, ini ada salah satu contoh kegiatan Bookis Play yang pernah saya lakukan. Sebenarnya banyak, ini saya ambil satu aja. Penerapan Bookis Play ini bukan berarti semua buku itu ada ide Bookisnya. Jadi waktu itu ada teman yang tanya, Mbak, aku cariin buku yang bisa dibuat ini dong, bisa dibuat kegiatan dong. Semua buku pada dasarnya bisa dibuat kegiatannya. Kita pilih mana dulu nih buku yang mau dibacakan. Bahkan buku cerita pun bisa ya dijadikan di mencari ide permainannya. Ini sebagai contoh nih, buku serangan serangga flu, tentang flu. Saya mengambil aspek STEAM, kemudian mengajak anak-anak untuk menulis dan bermain peran. STEAM-nya mengajak anak-anak untuk bereksperimen, kemudian menulisnya saya ajak mereka untuk menulis nama-nama organ pencernaan manusia, dan kemudian bermain peran, pura-puranya ada keran, terus mereka belajar mencuci tangan yang benar. Kalau teman-teman nggak punya ide, aduh Mbak, gimana cara cari idenya? Gampang banget, kita bisa manfaatkan teknologi Pinterest ya. Ada aplikasi Pinterest, nanti kita bisa search aja mau cari tentang apa. Misalnya bukunya tadi tentang gajah yang belajar renang. Kita cari aja craft
craft tentang gajah untuk anak gitu. Kalau teman-teman memakai kata kunci, memakai bahasa Inggris, itu nanti hasil yang keluar juga akan lebih lebih banyak gitu ide-idenya. Kita bisa duplikasi dari sana dan bisa modifikasi dari sana. Oke, next. Ini contoh-contoh book display lain, bisa art and craft, eksperimen, atau nyanyi, main tebak-tebakan, mempraktikkan langsung permainan, dan sebagainya. Ada banyak sekali ide-ide terhadap sebuah bacaan. Oke, next. Aturan membacakan nyaring, apa yang boleh dan nggak boleh? Yang boleh dulu ya. Kita boleh memilih waktu yang nyaman untuk keduanya, untuk yang membaca dan yang dibacakan. Boleh memberi pilihan buku, boleh melibatkan anak, dan boleh untuk berdiskusi di sepanjang sesi membacakan nyaring atau setelah membacakan nyaring. Kebalikannya, apa yang tidak boleh? Next, yang tidak boleh adalah terburu-buru, terlalu terburu-buru, jadi bacanya ngebut gitu, dan tidak boleh memaksa. Jangan nanti anaknya lagi main bola, kita panggil untuk baca buku. Jadinya nanti memaksa dan anak tidak menikmati proses tersebut. Oke, next. Tips memilih buku. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan supaya anak tidak cepat bosan. Oke, bisa next, Kak. Oke, kita jangan pilih yang terlalu mudah dan juga jangan pilih yang terlalu sulit. Kriteria terlalu mudah itu apa? Anak sudah mengetahui semua kosakatanya. Misalnya anak 7 tahun kita kasih buku anak 1 tahun yang baru pengenalan anggota-anggota tubuh, telinga, hidung, itu mereka bosan. Akhirnya mereka nggak memperhatikan dan dengan sesama dan merasa bosan. Terlalu sulit juga jangan. Kriterianya apa? Ada 5 kosakata baru yang dijumpai anak yang tidak dipahami anak dalam setiap lembarnya, sehingga anak menjadi frustasi. Kita aja kalau baca buku yang terlalu berat menurut kita, yang banyak sekali kosakata yang kita nggak mengerti, kita memilih untuk jeda sebentar atau malah nggak melanjutkan membaca itu karena merasa frustasi, tidak memahami ya. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, kita bisa pilih yang tepat. Anak mengetahui hampir seluruh kosakatanya, artinya hampir itu masih tetap ada 1, 2, atau di bawah 5 dalam satu lembar itu kosakata baru buat mereka. Kosakata baru bukan berarti asing, tetapi ada banyak sekali kosakata baru untuk ukuran anak-anak. Kayak kemarin saya pernah bacain itu ada kata kuno, ada kata kecewa. Nah, itu sesuatu yang baru juga untuk mereka. Anak memahami jalan ceritanya sehingga mereka merasa menemukan hal-hal baru. Tapi yang paling penting sebenarnya sih kalau saya ya memilih buku itu pilih aja. Kita bisa sediakan anak-anak dengan beragam buku yang memang ilustrasinya kaya dan menarik, alurnya juga kaya dan bahasa-bahasanya juga kaya gitu. Jadi membuat anak itu tertarik untuk mengikuti ceritanya. Oke, ini selanjutnya ini kita bisa next aja ya untuk 0 sampai 2 tahun pilih board book atau quote book. Nah, 3-5 tahun bisa memulai dengan kata-kata buku dengan kalimat yang sedikit lebih panjang dengan kata-kata yang berima, dan untuk 5 tahun ke atas bisa memilihkan lagi anak buku-buku yang teksnya lebih panjang dan tentunya tetap disesuaikan dengan tahapan perkembangan literasi anak. Umur 7 tahun tuh kadang mereka sudah mulai tertarik dengan buku-buku komik. Ini adalah akses bacaan gratis. Nanti teman-teman jadi nggak ada alasan lagi ya untuk tidak membacakan buku karena buku yang gratis pun sudah tersedia. Mau offline kita bisa pinjam di taman baca. Di taman baca pun ada yang online juga loh. Bisa dipinjam secara online. Atau memanfaatkan buku-buku digital bagi yang memang menikmati dengan buku-buku digital. Luar biasa ini zaman sekarang nggak kayak dulu ya, terbatas sekali pilihannya. Oke, selanjutnya. Nah, akhirnya kita sampai alasan mengapa perlunya membacakan nyaring. 3M ya, mudah dilakukan oleh orang tua, guru, syaratnya cukup bisa membaca, nggak perlu namanya sertifikasi khusus itu enggak. Yang penting kita percaya diri membacakan untuk anak atau untuk publik. Murah juga karena banyak akses buku gratis yang bisa dipinjam dan menyenangkan. Bagi anak-anak dibacakan cerita itu adalah sebuah hiburan. Pada dasarnya saya percaya bahwa tidak ada anak yang tidak suka dibacakan buku. Semua anak itu pasti suka dibacakan buku dengan
memainkan intonasi dan ekspresi yang tepat. Oke, next. Nah, ini dia ya teman-teman buku referensi. Barangkali nanti mau membaca lebih dalam lagi. Kalau teman-teman mau memperdalam teknik-teknik, sebenarnya tekniknya juga kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan tadi. Itu pun saya ambil juga dari buku Memfox yang berjudul Reading Magic, ada The Read Aloud Handbook, membacakan nyaring, dan keajaiban membaca tanpa mengeja. Baik. Nah, ini adalah refleksi. Mungkin nanti teman-teman kita bisa saling sharing di grup WhatsApp. Kita bisa merefleksi kegiatan pada hari ini, hal menarik apa dari pembahasan ini, kemudian apa yang akan saya lakukan, dan apa sih yang ingin saya perdalam lagi untuk membicarakan nyaring yang lebih baik lagi ke depannya. Baik. Terima kasih teman-teman. Semoga kita semua tetap konsisten membacakan nyaring setiap hari. Tidak perlu lama-lama ya. Jadi jangan mentang-mentang nanti membacakan nyaring kata Mbak Asti bagus terus nanti sepanjang hari diisi dengan membacakan buku, itu tidak. Karena anak-anak tetap perlu diimbangi dengan pengalaman-pengalaman di luar membacakan buku, yaitu pengalaman-pengalaman nyata. Gitu. Cukup 15 menit setiap anak, setiap orang tua, setiap hari. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Farika. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Asti, penjelasannya luar biasa. Dan saya coba. Di balik kegiatan sederhana manfaatnya luar banget, memperkuat bonding, memperkaya kesukaan sampai kecintaan literasi sejak dini ya. Jadi penjelasan Mbak Asti juga tadi kita sudah belajar gimana sih caranya read aloud dengan cara yang lebih asik dan menarik, jadi bisa bikin anak lebih betah dibacain bukunya ya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand dulu, nanti saya pilih beberapa penanya. Baik, ada Mbak Dila. Yang pengen lagi boleh raise hand dulu ya, nanti selanjutnya. Yang pertama boleh Mbak Dila. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Harika. Saya mau tanya nih ke Mbak Asti, lebih ke curhat sih sebenarnya. Nah, satu masalah sebenarnya yang selalu saya hadapi setelah enggak sih, pada saat membacakan nyaring kepada anak saya. Anak saya tuh kalau ditanya-tanya, kan dalam membaca nyaring kita ada interaksi ya. Kadang interaksinya di tengah-tengah cerita, kadang interaksinya juga di akhir cerita atau bahkan di awal cerita. Nah, anak saya itu kalau ditanya-tanya, dia tuh jawabnya gak tahu. Atau, ibu nggak usah tanya-tanya, dibaca aja gitu. Lo tuh kayak suka gemes gitu. Kadang aku yang baper bilang, kalau gitu ya udah nggak usah lanjut. Aku kesel duluan, ini anak aku nggak mau ditanya-tanya. Dan maksudnya aku pikir itu awalnya mungkin waktunya salah gitu. Tapi kadang-kadang ketika dia juga yang minta, jawabannya tetap seperti itu ya, tapi itu tidak selalu terjadi ya. Kadang terjadi hal seperti itu, dia tuh kayak aku pengen dibacain aja, nggak usah ditanya-tanya gitu loh. Nah, kalau kayak gitu gimana Mbak? Terima kasih. Ini boleh saya jawab langsung dulu ya Mbak ya, daripada nanti lupa nih. Ya, itu sebenarnya permasalahan yang sama juga kayaknya. Saya juga mengalami itu Mbak. Kadang-kadang memang anak itu, menurut saya ya, itu mereka tuh sebenarnya nggak peduli dengan kadang tuh nggak peduli dengan ceritanya apa, tetapi yang mereka inginkan adalah pokoknya dibacain buku sama mama karena menurutku itu adalah sesuatu yang membuat aku nyaman gitu tanpa perlu intervensi apapun. Yang penting aku maunya dibacain gitu. Kalau misalnya anaknya memang sudah tidak mau ditanya-tanya ya tidak apa-apa Mbak. Yang penting kita sudah membacakan buku dan mereka suka dengan hal itu. Itu sebagai sebuah bentuk keteladanan juga. Lalu itu tadi ya tips yang mungkin saya sudah sampaikan di awal
bahwa interaksi ini nggak harus saat saat read note itu. Jadi misalnya nih waktu Mbak Dila lagi dalam perjalanan atau lagi dalam kondisi santai, nanti kita bisa nih cerita atau mengaitkan hal-hal yang ada yang sekiranya sama relate dengan isi cerita itu. Jadi kayak mengkoneksikan aja dengan anak dengan isi cerita itu. Itu juga sebagai bagian dalam bentuk interaksi gitu. Daripada nanti kalau ditanyain gitu ya jadinya ini sendiri ya Mbak ya. Jadi baper sendiri ini gimana sih gitu. Apalagi kalau ngelihat postingan teman-teman yang lain kan ini kok anaknya mau sih ditanya-tanyain kok anakku enggak gitu ya. Nah, ya maaf ini ada sedikit. Oke, jadi gitu ya Mbak. Jadi tidak perlu berkecil hati ya. Memang betul kadang anak itu nggak peduli dengan ceritanya sebenarnya. Yang dia inginkan adalah waktunya mau dibacain buku sama mama. Tapi percayalah pada pada dasarnya dia itu menikmati juga ceritanya. Terima kasih Oke, Mbak Dila. terima kasih. Ya, itu ini kalau misalnya teman-teman lain ada yang mau menambahkan juga boleh loh ya. Karena ini sesuai kesepakatan kita bersama hari ini semua guru dan semua adalah murid. Oke. Silakan Mungkin Mbak Farika. tanya lagi, boleh resit dulu. Sepertinya aku nih Mbak yang mau bertanya. Eh, saya itu pengen bertanya gini. Eh, ada keluarga, dari keluargaku itu anaknya udah sekolah ya, udah sekolah dia anaknya udah mulai kecanduan gadget. Ya, itu itu keluarga dekat dan saya tuh sebenarnya kalau melihat kayak gitu tuh kasihan gitu. Kok udah dari pagi sampai malam kok gadget terus gitu. Nah, saya pengennya itu dia lebih ini nggak nggak HP terus tapi ganti yang lain gitu loh. Nah, itu gimana cara bilangin ke orang tuanya dengan baik, dengan kalem itu caranya gimana, Mbak? Soalnya saya ini maksudnya takut bikin apa perasaannya nggak enak gitu loh. Nah, itu soalnya orangnya lebih tua dari saya, takut dianggap sok tau lah gitu-gitulah. Gitu, Mbak, pertanyaannya. Baik Mbak Farika, ini kayaknya agak sulit ya ini Mbak ya. Saya memberi solusinya itu sulit karena ini yang dihadapi adalah orang yang lebih tua dan khawatir juga kita dicap yang gimana-gimana. Karena memang pada dasarnya menurut saya gadget itu wewenang sepenuhnya ada di orang tua. Kalau orang tuanya sendiri tidak sadar, tidak menyadari akan perilaku akan efek gadget itu ya kita hanya sekedar bisa mengingatkan aja dengan cara misalnya mungkin kita bisa memberi contoh bahwa anak anak kita tidak bermain gadget tetapi diberikan buku. Itu sudah sebagai bentuk keteladanan atau mungkin nanti kita bisa ajak mereka ke kelas-kelas parenting yang memang mengedukasi lebih lanjut tentang bahaya gadget. Tapi ini menarik juga karena kemarin baru aja saya mengantarkan anak saya di mendaftar sekolah SD. Nah, itu pihak sekolah sudah mewanti-wanti tentang trisentra pendidikan. Kalau dulu trisentra itu kan guru, orang tua, dan pendidikan. Kalau sekarang ternyata nambah satu lagi katanya. Apa? Yaitu media sosial atau gadget. Karena yaitu salah satu distraksi yang terbesar saat ini adalah gadget. Jadi untuk gadget ini memang tidak ada cara lain selain kesadaran dari orang tuanya untuk berani men-stop. Saya sendiri, ini mohon maaf, ini bukan berbasis pribadi tapi sharing aja ya Mbak ya. Saya pribadi bukan bukan orang tua yang tidak pernah terjebak dalam gadget. Di anak saya yang usia 2, yang kedua, waktu kecil itu biasalah. Itu susah makan. Padahal saya juga tahu yang namanya susah makan itu bukan solusi kalau dikasih gadget. Tapi ambil cepetnya aja lah dulu kan gitu ya. Akhirnya juga saya kasih gadget. Tapi jadi pada akhirnya saya menyadari dan berani untuk oke, gak gadget sama sekali dan alhamdulillah tidak berlanjut. Saya meyakini bahwa untuk mensapi anak dari gadget cepat atau lambatnya itu sesuai dengan lamanya mereka terpapar. Jadi kalau mereka terpaparnya 3 bulan, ya saya harus bersabarnya 3 bulan untuk menstop itu.
Kalau secara konsisten mungkin saya akan lebih baik, lebih cepat lagi. Jadi mungkin kita bisa pelan-pelan ya mengedukasi eh, teman-teman kita yang saat ini belum menyadari karena memang ini distraksinya luar biasa Mbak. Nggak hanya anak-anak, kita pun kadang kan ada motor lewat. Kita pun kadang-kadang sebagai orang tua juga nggak tanpa sadar scroll media sosial itu nggak ingat waktu gitu ya. Kadang-kadang udah taunya udah jam sekian aja atau pas malam tuh terutama. Ya waktunya me time udah nggak kerasa, oh udah jam 12 malam aja gitu. Jadi edukasinya saya tidak bisa memberikan solusi yang solutif mungkin selain ya itu ya pendekatan secara halus mungkin kita bisa ajak untuk bergabung ke yang kalau mau disodorin buku pun juga bukan solusi. Yang pasti mereka juga nggak akan mau bacain buku gitu. Sebenarnya mereka Nah udah ini koleksi buku di rumah itu udah punya. oh gitu ya harusnya lebih mudah ya Mbak ya. Udah Harusnya lumayan. lebih mudah untuk Iya, cuman iya mungkin butuh waktu untuk orang tuanya membacakan buku betul. itu ya. Ya, jadi lebih ke kesiapan juga mungkin kesibukan-kesibukan dia yang belum siap untuk menyapi anak dari gadget bisa jadi kita pelan-pelan saja, tetapi ini perlu diapresiasi bahwa kita sudah memiliki awareness atau pedulian terhadap lingkungan bahwa kita ikut resah juga melihat anak-anak yang kecanduan terhadap gadget atau media sosial. Jadi semangat yang baik Mbak Farika nanti bisa kita tularkan tetap posting kebaikan-kebaikan di laut dan pengaruh-pengaruh positif. Siapa tahu nanti dari jalan itu yang membuat orang sekitar kita menjadi lebih terbuka lagi. Amin, amin. Ya, Ya, kita lanjut ya, Mbak. Ini ada ya boleh boleh. nanya yang resen ini ada Mbak Nina Yulinda, ada beberapa yang di kolom chat juga, tapi ini yang Mbak Nina dulu ya. Mbak Nina Yulinda, silakan. Oke. Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, Izin bertanya. Nah, tadi kan kebetulan saya itu kan punya adik nih Kak, umur 5 tahun. Nah, terus yang ingin saya tanyakan itu kan tadi di akhir akhir itu ada akses bacaan gratis gitu kan. Kebetulan juga di rumah itu cuman ada buku untuk baca saja, bukan untuk cerita. Nah, itu bagaimana ya tindakan saya gitu sebagai kakak itu mau membacakan tapi bukunya itu e-book gitu Kak. Bagaimana caranya? Soalnya kan nanti kalau kita kelihatan pegang HP terus sambil baca itu nanti disuruh buka yang lain dan sebagainya itu gimana tekniknya Kak? Itu sih. Apalagi baik kan terima untuk kasih. anak-anak dia lihat main HP Iya pasti dia benar-benar benar. juga ikutan Iya. gitu. Iya benar Mbak. Baik Mbak, saya pribadi sebenarnya penggunaan e-book ini bergantung pada preferensi pribadi ya, bagi apa kondisi dan value teman-teman masing-masing karena memang kita sadari bersama bahwa buku anak itu nggak murah ya. Sebenarnya cukup terbantu juga dengan adanya e-book karena kita bisa akses dengan gampang dengan bebas berpuluhan ribu judul buku anak yang mungkin kita tidak bisa beli secara pribadi gitu. Kecuali kalau kita punya harta yang melimpah gitu kita bisa membeli itu semua. Tapi ini keberadaan apa e-book ini sangat membantu untuk memperkaya kosakata dan memperkaya pengetahuan anak-anak gitu karena aksesnya gratis. Tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah mungkin durasi yang kita sepakati supaya tidak begitu banyak terpapar dengan screen gitu ya. Jadi mungkin bisa aja sehari kita bacakan 3 atau 2 buku digital. Ini sebenarnya balik lagi tergantung preferensi saya pribadi kurang kurang begitu menikmati membaca buku lewat media digital. Saya lebih suka dengan fisik. Tapi ada teman-teman yang bisa memanfaatkan buku-buku digital itu tanpa anak-anak kecanduan. Jadi balik lagi kita ke tipsnya adalah dengan kesepakatan sih. Kita bangun kesepakatan dengan anak. Jadi setiap harinya bolehnya dibacakan buku digital sebanyak berapa. Atau kalau mereka mau akses pribadi itu kita batasin memakai menit gitu. Atau misalnya kita bisa set alarm. Oke, nanti kalau misalnya alarmnya sudah berhenti, berarti jatah jatah baca buku digitalnya sudah ya, begitu. Bisa begitu, Mbak.
Baik, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, Selanjutnya dari Mbak Munti Nurlaili. oke, sebentar ya. Dari ini ya Mbak ya, kolom chat ya. Oh, kalau chat dulu boleh. Oh, boleh boleh monggo aku Mbak Putri Ini dulu. yang udah resen. Munti Nurlaili. Oke, monggo Mbak Farika. Silakan untuk Mbak Munti Nurlaili. Ya, halo, kedengar nggak Kak? Kedengeran? Dengar. Mohon izin masih untuk bertanya. Ini kan kebetulan saya kan em, ada murid dan kebetulan murid-murid saya ini eh, berkebutuhan khusus gitu. Nah, saya kan di sini saya sebagai seorang praktisi terapis wicara dan memang modalitas utama untuk mengembangkan kemampuan bahasa utama itu kan eh, selalu saya ulang-ulang untuk em, sering membacakan eh, cerita atau membacakan buku gitu kepada anak-anak. Namun kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus kan memang pasti ada kesulitan tersendiri. Mungkin anaknya masih pemahamannya masih kurang atau anaknya yang ketika dibacakan masih suka ke sana ke sini, yang terlalu hiperaktif, suka lari-lari seperti itu. Jadi terkesan tidak mendengarkan. Nah, sedangkan di metode read aloud atau membaca nyaring ini kan memang dibutuhkan interaksi antara pembaca dan yang dibacakan. Nah, kira-kira ada metode tersendiri nggak ya? Karena dari orang tua yang murid-murid saya itu banyak yang sering bertanya dan mengeluh karena ketika kita bacakan buku tapi anaknya tidak pernah mendengarkan, malah suka manjat-manjat atau teriak-teriak sendiri seperti itu. Mungkin ada saran atau ada metode dari Mbak Asfi itu untuk eh, proses membacakan buku bagi anak berkebutuhan khusus gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Muntia. Ini sebenarnya saya khawatir saya tidak pas menjawabnya karena ini sebuah apa ya, sebuah hal yang baru juga karena read aloud untuk anak berkebutuhan khusus dan kebetulan saya belum mempunyai pengalaman untuk itu. Tetapi mungkin yang bisa saya garis bawahi dalam read aloud-nya sendiri ya Mbak. Eh, Kita bisa tanya lagi ke orang tua, seberapa sering sudah membacain bukunya. Kalau baru satu dua kali, ya wajar saja kalau misalnya anak itu belum tertarik, ya. Jadi seberapa sering ibu atau bunda di rumah mencoba membacakan buku untuk anaknya. Dan harapannya nanti semakin sering anak-anak juga jadi lebih tertarik. Kemudian ini juga mungkin berkaitan dengan pemilihan buku. Kita bisa mundur pemilihan bukunya dengan buku yang mungkin nggak banyak teksnya ya. Jadi kita lebih mengajak mereka untuk berinteraksi atau pakai buku games kan sekarang ada buku search and find itu kayak buku itu menjadi sebuah games gitu buat dia. Jadi kita sebutkan aja dan di mana buku game itu kan ada memantik kosakata juga. Misalnya nih, ini buku yang saya punya di rumah. Genteng, coba kamu cari di buku ini mana ya genteng ya. Nah, itu juga sudah dalam bentuk interaksi dan read aloud nggak harus buku teks yang panjang. Kita bisa memanfaatkan buku-buku itu dan harapannya menjadi lebih menyenangkan dan anak juga tertarik begitu. Mungkin bisa memperhatikan pilihan bukunya juga Mbak. Kita bisa pilih jenis-jenis buku yang lebih interaktif. Ada kan sekarang buku-buku yang bisa digeser atau yang mungkin mereka bisa meraba-raba dengan teksnya yang lebih sedikit begitu. Meskipun anaknya sudah usia 10 tahun, tetapi karena berkebutuhan khusus, kita tidak bisa menyamakan dengan kemampuan bahasa dengan anak yang 10 tahun tetapi normal ya. Jadi kita bisa untuk menurunkan pilihan buku itu, kita bisa kembalikan buku-buku board book yang untuk anak-anak yang masih memerlukan stimulasi sensorik dan motorik itu bisa kita berikan. Jadi kesannya juga tidak memaksa, tetapi membuat buku itu sebagai bentuk games yang menyenangkan buat mereka. Itu Mbak, semoga cukup membantu ya. Terima kasih Mbak Asfi bisa menjadi Ya, masukan. Oke. Baik, selanjutnya dari kolom chat ya Mbak ya.
Iya, tahu Mbak. Dari siapa dulu? Ini dari Mbak Titi Anissa. Anakku hampir 3 tahun, dia lagi suka buku yang itu-itu aja katanya. Pernah selama seminggu cuma 3 buku yang dia baca berulang-ulang. Sudah dibeliin buku baru tapi tetap kurang menarik. Gimana menurut Mbak Asti? Mbak, ini sama banget waktu anakku berada di range usia ini. Tapi kayaknya emang rata-rata usia anak segini itu memang lagi bucin-bucinnya sama beberapa pilihan buku. Balik lagi ya, kalau anakku dulu gelinding. Jadi memang tidak apa-apa, Mbak. Tidak apa-apa itu berarti dia menikmati cerita itu. Dia terhanyut banget dan suka banget sama cerita itu. Tapi nanti bisa di kesempatan lain, kita bisa coba ya, kita bisa coba nanti percaya deh, itu akan ada titik jenuhnya, Mbak. Nanti kalau dia udah tertarik dengan buku bacaan yang lain, dia akan beralih dan ritmenya berulang gitu lagi. Di buku yang itu udah dilupakan, nanti bucinnya ganti sama buku yang lain, ya udah itu terus tiap minggu yang dibaca juga itu terus. Jadi ya kita nikmati saja proses itu, tidak perlu khawatir karena itu juga baik ya buat anak-anak dengan adanya petualangan itu mereka lebih paham dengan konsep-konsep yang ada di dalam buku cerita. Terkadang di dalam pengulangan itu pun mereka menemukan hal-hal yang mungkin terlewat di sesi membacakan sebelumnya. Di sesi sebelumnya dia nggak menemukan adanya rambutan di sana misalnya ya. Tetapi di sesi selanjutnya dia menemukan, oh iya, aku lihat nih ada yang baru nih rambutan. Padahal ya setiap hari udah dibaca, tapi dia masih melewati part itu gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang memang dia masih mau explore dengan buku-buku itu. Tapi nanti kita tetap sediakan buku-buku yang lain, kita tetap sediakan pilihan. Bagaimana anaknya nanti silahkan berikan pilihan mau membaca buku yang mana. Tapi kalau pengalaman saya pribadi itu akan ada fasenya, nanti akan beralih pindah ke buku yang lain, nanti gitu lagi, dan akhirnya nanti dia udah mau coba untuk berubah bukunya ya di setiap sesinya. Selanjutnya ini dari Nah, iPhone Yaya dan Sari ya. Mbak iPhone Yaya ya Mbak ya. Mbak Putri. Halo Mbak. Oke, ini ada Mbak Putri. Ini Ini tadi udah belum ya? Mungkin ini belum. tadi sudah sedikit terjawab ya bagaimana tips memilih jika usia anak yang akan dibacakan usianya beragam. Nah, ini terutama untuk ini ya, untuk read aloud di pertunjukan untuk teman-teman read aloud daerah. Saran saya adalah pilih buku yang teksnya tidak terlalu panjang. Karena apa? Teks yang terlalu panjang itu sangat rentan membuat anak-anak bosan dan akhirnya yang bad mood nggak hanya anak-anaknya, tetapi kita juga merasa gagal gitu. Kok anak-anaknya gini ya nggak tertarik ya. Akhirnya berpengaruh juga ke mood pembacanya sendiri. Jadi saran saya adalah tetap pilih buku-buku yang kalau untuk umum ya, untuk anaknya banyak, tetap pilih buku yang teksnya sedikit. Kalau bisa nih di bawah 10 menit read aloud-nya udah selesai. Supaya apa? Menjaga atensi anak tentunya, supaya tidak cepat bosan dan pesannya nyampe gitu. Gitu ya Mbak Putri ya. Jadi nanti bisa memanfaatkan buku-buku read aloud kalau sekarang kan banyak ya buku-buku read aloud yang sudah ada keterangannya read aloud series read aloud atau buku-buku yang udah ada jenjang bacanya A, B1, B2, B3 itu sudah merepresentasikan banyak sedikitnya kalimat dalam buku tersebut. Oke, boleh saya lanjut Mbak Farika ke iPhone Mbak Boleh. iPhone ya ya ya. Halo Mbak, izin bertanya jika di rumah hanya punya beberapa buku cerita, apakah boleh membacakan nyaring dengan buku digital usia anak di bawah 2 tahun? Terima kasih. Nah, kalau ini balik lagi ya Mbak ya, kembali ke preferensi pribadi. Kalau saya pribadi memang di bawah 2 tahun itu em, kalau bisa itu kenalkan dulu dengan buku-buku fisik ya. Jadi meminimalisir dengan apa? Dengan digital. Akan tetapi kalau kalau buku digital itu selagi dengan pengawasan orang tua, guru, maaf, ibunya juga terlibat membacakan, berinteraksi. Saya rasa tidak apa-apa asalkan kita tetap memperhatikan apa? Memperhatikan durasinya dan jangan salah Mbak, ini dalam bukunya Memfox disebutkan bahwa membacakan untuk anak-anak siap ke sekolah dasar itu perlu dibacakan buku sebanyak 1.000 kali. 1.000 kali dalam artian nggak harus bukunya 1.000 ganti. Dengan buku yang sama itu tidak apa-apa gitu. Jadi
goalsnya adalah 1.000 kali dibacakan buku gitu. Walaupun buku cerita yang kita punya adalah sama, itu tidak apa-apa misalnya dibacakan terus. Nah, untuk memperkaya tentunya supaya kosakatanya anak juga bisa lebih kaya, kita bisa memanfaatkan digital itu dengan tetap memperhatikan durasi, terlebih untuk anak-anak yang berada di bawah usia 2 tahun. Jadi lebih banyak ke buku fisiknya gitu daripada buku digitalnya. Tapi ini ya Mbak, aku sedikit cerita. Jadi aku tuh sama anak-anak punya ritual, apalagi kalau buku baru, itu aku mengajak anak-anak untuk menghirup aroma buku. Jadi ada buku baru, tak segelnya ajak mereka untuk menghirup aroma buku itu. Jadi aku suka soalnya dengan aroma. Jadi aku mau menularkan itu ke anak-anak bahwa ini loh, aroma buku ini nggak bisa digantikan dengan apapun dan itu sedap banget, enak banget dan kamu harus mempunyai rasa cinta yang sama, punya kesamaan yang sama seperti yang Mama rasakan gitu. Ya gitu ya Mbak ya. Jadi tetap walaupun ada buku digital, buku fisik tetap tidak bisa tergantikan. Gimana Mbak, Mbak Farika? Apakah lanjut? penanya terakhir ya. Oke, boleh. Soalnya waktunya sudah 20.45 ini ternyata ya. Nggak kerasa, udah Apa-apa? 1,5 jam lebih kita. Ya. Yang terakhir, boleh Mbak Kartika Aisyah ya, udah raise dari tadi. Oke, boleh. Silakan Baik, Mbak. terima kasih atas kesempatannya. Saya Kartika, saya belum menikah dan saya juga belum punya anak. Saya masih mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wow. Tapi beberapa kali saya magang di sekolah SMP dan SMA, itu anak-anak tidak suka bahasa Indonesia karena bacaannya terlalu banyak seperti itu. Dan di lingkungan saya, anak-anak itu malah lebih suka screen time gitu dengan gadget. Nah, saya izin bertanya karena saya yakin beberapa tahun kemudian saya akan memiliki anak. Sebenarnya sejak kapan seorang ibu itu bisa memperkenalkan buku kepada anak seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Saya izin langsung menjawab ya Mbak Kartika. Jadi sejak kapan sih anak itu bisa dikenalkan buku? Sedini mungkin Mbak, bahkan di dalam masih ketika anak itu di dalam kandungan, mungkin Mbak Kartika besok sedang dalam proses mengandung, itu anak itu sudah bisa merasakan ya dengan apa yang kita baca karena ketika anak lahir itu saya nggak sertakan di sini. Jadi ada grafik yang menunjukkan kira-kira apa sih perkembangan apa sih yang pertama dalam masa awal anak baru lahir. Ternyata yang berkembang di awal itu adalah indera pendengarannya. Jadi ketika anak baru lahir itu langsung dibacain buku nggak apa-apa. Responnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan oleh orang dewasa gitu. Jadi ya kalau anak-anak baru lahir apa yang kita harapkan pasti mereka akan tidur. Jadi bisa aja nanti waktu sambil Nina boboin mereka kita baca bukunya mungkin belum bisa bareng-bareng gini, tapi kita baca sendiri, kita sambil gendong dia, sambil bacakan buku cerita. Mereka memang belum bisa baca, tetapi mereka sudah bisa mendengar, bisa menikmati alur cerita itu melalui suaranya. Karena ini lagi-lagi ya, ini saya dapat dari bukunya Memfos. Ini kayaknya Mbak Kartika wajib membaca buku Reading Magic nih Mbak. Aku rekomen banget buku ini ya, terutama untuk teman-teman yang masih mahasiswa gitu, mempersiapkan diri luar biasa. Jadi eh, suara dibacakan buku itu dalam buku itu dimention bahwa sama seperti halnya di dinyanyiin. Jadi mereka anak-anak itu merasa dibacakan buku itu halnya sama dengan dinina boboin dengan nyanyian. Jadi sejak kapan? Sejak mereka lahir silakan untuk diperkenalkan. Semakin dini itu semakin baik. Apalagi nanti kan kalau anak-anak kecil nanti ada tummy time ketika mereka sedang terjaga baru 10 menit awal waktu masih mulai gitu kita bisa mulai bacakan dengan pilihan-pilihan buku yang memang disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Kalau newborn itu bisa pakai buku kontras book tadi ada di materi. Jadi bukunya itu ya memang masih hanya gambar aja untuk menarik fokus mereka. Jadi seiring berjalannya waktu, kita bisa lebih variasikan. Jadi memang untuk mempersiapkan anak yang suka baca buku itu, kalau baru dikenalkan di kelas 4, kelas 5 SD, itu rasanya menanamnya udah bukan saatnya menanam lagi. Jadi kita menanam itu memang harus jauh-jauh hari dan waktu emas yang paling tepat adalah yaitu 5 tahun pertama, 2 tahun pertama,
segera setelah anak lahir bacakan buku kepada anak-anak. Jadi ada pepatah yang berkata bahwa apa belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu dan belajar di waktu besar seperti melukis di atas pasir atau air gitu. Nah, kira-kira begitu. Bisa banget. Bahkan mungkin mbak-mbak di sini ada yang mulai membacakan buku saat anaknya masih dalam kandungan mungkin ada. Kalau saya anak kedua jelasnya karena kan waktu anak kedua itu anak kakaknya udah besar. Jadi waktu dia di kandungan juga udah mulai terpapar dibacakan buku. Dia lahir juga udah mulai dibacakan. Semangat ya Mbak Kartika, ini sesuatu yang bagus nanti boleh ditularkan ke teman-teman yang lain. Ini sedikit cerita di Raju sendiri dulu waktu itu pernah mendampingi teman-teman dari KKN UGM untuk memasukkan program Read Aloud ini sebagai program KKN mereka. Jadi sesuatu yang memang diperlukan untuk anak-anak usia dini dan butuh semua orang terlibat, apalagi teman-teman mahasiswa kelak akan menjadi orang tua dan harus lebih mempersiapkan diri dan menjadi orang tua yang lebih terliterasi gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mbak. Baik, ya, kita sudah 1,5 jam lebih ya di sini. Masya Allah, luar biasa sekali antusiasmenya ya Mbak. Hari ini kita belajar kalau ritual itu bukan soal seberapa lama kita membacakan buku aja, tapi soal konsistensi dan juga kehadiran orang tua dalam mendampingi anak bertumbuh lewat cerita. Ya, sebelum kita tutup, kita foto dokumentasi dulu ya. Untuk teman-teman yang mau open kamera boleh ditunggu. Silakan. Yang memungkinkan untuk open kamera boleh. Tiga kali ya ini fotonya nanti. Baik, yang pertama ya. Senyum. Selanjutnya. Sudah. Sebelum ditutup, mungkin dari Mbak Asti mau memberikan kalimat penutup atau penyemangat untuk teman-teman semua, biar makin semangat lagi nih bacain bukunya. Masih mute, Mbak? Baik, sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Kita sudah berjumpa bersama, senang sekali. Harapannya setelah ini kita semakin konsisten lagi membacakan buku. Keep reading, keep loving. Kita upayakan anak-anak supaya besok ke depannya menjadi anak-anak dengan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Dan percaya tidak ada anak yang tidak suka dibacakan buku. Kita hanya perlu membacakan buku pada anak-anak supaya mereka tumbuh menjadi seorang insan yang suka dan gemar dengan membaca. Satu-satunya yang bisa kita berikan kepada anak dan hal yang sangat berharga adalah mewariskan kebiasaan membaca untuk generasi yang akan datang. Begitu kurang lebihnya dari saya, mohon maaf ya Mbak Farika dan tim dan teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Asti. Ya. Kalimat penyemangatnya, semoga kita makin semangat lagi. Informasi untuk teman-teman peserta webinar hari ini, ada 2 hadiah ya, hadiah 2 board book Ana dari Pelangi Mizan. Nanti untuk detailnya akan di-share di grup WhatsApp. Dan informasi juga untuk teman-teman yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta yang suka dengan kegiatan Read Aloud, display, boleh banget nih join di kegiatan Baling Rajo
Eh, kegiatannya setiap minggu ada ya biasanya. Bisa dicek langsung ke Instagramnya di @ritelojogja. Oke. Akhirnya kita sampai di akhir acara nih. Saya dan semua panitia mengucapkan terima kasih pada Mbak Asti atas ilmu yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang luar biasa antusiasmenya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan di rumah. Ada pantun nih, bacain buku sambil ngantuk. Anak Cakep. tambah 2. Walau kadang terasa sibuk, tapi bondingnya luar biasa. Semoga selesai acara ini nanti, bukan cuma semangatnya aja yang nambah, tapi koleksi bukunya juga ya. Saya Fariha, pamit ritual dulu, karena anak sudah menunggu, menunggu dibacain buku. Ya, salam literasi dan sampai jumpa di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kasih.